polisi ya. Aduh. Kita masih muda Om. Gue tuh keluar dari penjara. Ini film pertama gue. Oh, iya. Tapi gue sebel banget karena gue harus ke penjara lagi film ini. Kill sekaligus gitu. Wow. Iya, soalnya teknisnya mungkin ribet kan kalau misalkan lagi di tempat syuting, jadi biar tahu kendala-kendala apa aja yang ada di tempat latihan gitu. Yes, oke. Terima kasih Agni. Mas Angga boleh silakan ingin menambahkan? Enggak sih, paling Reza tuh kalau bikin video board pakai kamera HP. Oke. Ya kan? Jadi geraknya macam-macam. Dia lupa kalau waktu gue syuting gue pakai kameranya gede. Kalau gerak mesti pakai track, pakai macam-macam gitu. Tapi ya Reza menurut gue salah satu yang menarik dari Mencuri Raden Saleh, karena yang tadi gue bilang bahwa ada banyak banget anak muda yang kerja di sini. Biasanya kalau kerja sama Reza itu selama ini Reza tuh bantuin jadi asistennya Yayan Ruhian. Dan kita udah kerja sama sebenarnya di 2 project sebelumnya, Wiro Sableng sama di Benten Jodi, dan dua-duanya Reza aktif lebih banyak, maksudnya aktif dengan saya tuh untuk ngedevelop bagaimana menciptakan scene fighting ini nggak hanya sekedar gebuk-gebukan, tapi tiap gerakannya tuh seperti kayak berdialog gitu. Jadi ada dialognya, ada pace-nya. Terus kalau waktu pas Mencuri Raden Saleh ini juga saya sama Reza punya banyak sesi-sesi bersama untuk ngelihat apa sih yang bisa kita perbaiki dari 2 proyek kita sebelumnya, soal editing, soal menempatkan kamera dan segala macam. Jadi ini salah satu scene fighting di sini menurut saya salah satu fresh, yang bikin fresh untuk kita semua karena dikerjakan oleh tim yang fresh juga gitu, anak-anak muda yang saya rasa udah siap untuk ngerjain hal besar lain gitu sih. Yes, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Reza ini dan juga tim yang ada di balik scene fight itu juga ya. Dan sekarang juga kita sudah kehadiran Mbak Tika Hasiholan. Silakan bergabung bersama dengan kita. Ada di pojok sebelah kanan, Mbak. Silakan. Cantik banget. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Tika Hasiholan, tapi kita ke Mas Dwi Sasono dulu. Mas Dwi Sasono, boleh kita ngobrol Mas Dwi? Ini untuk seorang Mas Dwi Sasono, apa yang akhirnya membuat Mas Dwi mau untuk terlibat di dalam proyek ini bersama dengan Mas Angga Sasongko dan ensemble cast yang luar biasa ada di sini, Mas Dwi, silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Alasannya sih ya yang udah pasti, satu, skripnya keren gitu. Terus juga Angga udah kayak keluarga buat saya. Visionema udah sangat dekat juga. Terus pemainnya semua juga luar biasa gitu. Sama Iqbal pertama kali ya kita ya. Mirip nggak? Mirip banget. 12 ya. Gitu. Ya tentunya dengan peran saya di sini juga sebagai Budiman itu yang saya jatuh cinta banget gitu. Nggak tahu ini gimana prosesnya, tapi kok ya bener kata Uma ya nggak usah bahas polisi ya. Karena kan ujung-ujungnya pasti ditanya pendalaman karakternya gimana gitu. Dalam banget itu. Mencuri Raden Saleh. Ini Mencuri Raden. Polisi apa ini? Ini umay bang, umay bang. Tapi saya menikmati prosesnya gitu, dan terus terang sih aku belum lihat, belum nonton ya, dan gak sabar nanti premiernya pengen nonton gitu, karena banyak yang DM saya gitu, dan mereka yang nonton di special screening kemarin, dan mereka semuanya puas, happy, dan mereka ngasih apresiasi yang sangat tinggi gitu. Gak sabar, dan saya yakin sih juga Pak Raden Saleh di atas sana juga pasti tersenyum dia. Ya seperti kita semua di sini juga memberikan yang terbaik pasti gitu, dan menikmati prosesnya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Dwi Sasono. Kita ke Om Tio Musadio dulu. Dia kan yang berapa kali dan sering bekerja sama dengan Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Menurut Om Tio, apa yang membuat
beda dari karya-karya Mas Angga sebelumnya dengan mencuri Raden Saleh ini, Om Tio? Silakan. Saya udah tahu cerita ini jauh sebelum berapa tahun ya, tiga empat tahun sebelum ini buat ya. Udah cerita sama film ini. Waktu bikin Surat dari Praha, saya udah bilang sama gue tunggu berapa film kemudian setelah ini lu pasti lebih bangsat dari sekarang. Dan kebangsatannya bisa dilihat dari film yang sekarang ini. Jadi film yang sekarang ini yang udah kalian lihat itu, saya bicara mengenai polisi ya. Kita masih muda, Om. Gue tuh keluar dari penjara. Ini film pertama gue. Tapi gue sebel banget karena gue harus ke penjara lagi film ini. Dan kita kembar. Kayaknya Mas Angga udah nyeting ya. Gak usah bicara narkoba, kita ngomong. Ini emang di setting duduk ke sebelahnya. Iya, bener. Angem banget sih. Iya. Semalam saya nonton Bullet Train ya. Terus saya lihat, wah ini mah Bullet Train. Kalau secara teknis Amerika standarnya film, ya standar bagus lah. Tapi cerita dan lain-lainnya compared to this, sorry. Kalau Bullet Train saya kasih 4. Waduh. Ini Om. Ini 8. Bener, apa? Brad Pitt tuh gak ada apa-apanya sama Iqbal Ramadan. Wah, Om Tio yang ngomong loh, Brad Pitt gak ada apa-apanya sama Iqbal Ramadan. Duitnya aja banyak kan, Brad. Duitnya banyak Brad Pitt. Beda rezeki ya. tinggal itu yang dikejar ya Om ya. Iya, terima kasih Om Tio. Ada lagi yang mau disampaikan Om Tio buat Mas Angga Sasongko? Lo harus stay di industri film ini karena Indonesia butuh orang kayak lu. Yes, tepuk tangan dong. Terima kasih Om Tio pemaparannya. Terakhir mungkin kita akan ngobrol sama Mbak Tika Siolan yang juga karakter di sini dingin, penuh misteri juga. Nah, pada saat menerima skrip dan juga ngobrol sama Mas Angga Sasongko, karakter Didi itu seperti apa sih Mbak mendalaminya, Mbak? Silakan. Oke, hai. Ini film pertama jadi villain ya, jadi penjahit. Ya, jadi waktu itu aku juga udah tahu ya, maksudnya udah sering dengar ini akan menjadi big projectnya Angga. Tapi waktu itu belum di approach. Tiba-tiba ada dari tim Visinema ngundang untuk ngobrol-ngobrol. Wah, gila, menjadi bagian dari project besarnya Angga tuh pasti seru banget gitu kan. Pas sudah datang, dijelasin sama Angga karakternya. Dan semakin tertarik lagi karena karakter yang ditawarkan itu ya villain itu sendiri, dimana gue belum pernah meranin karakter seperti itu gitu. Dan kalau ditanya ngedalaminnya, mungkin karena gue kan nggak begitu tahu banget dalam tentang dunia kurator, dunia art yang dalam gitu ya. Jadi lebih ke pemahaman tentang itu sih. Dan ternyata forgery itu juga banyak terjadi dan ada banyak dokumenternya juga, beberapa lah dokumenternya. Jadi gue lebih banyak nonton tentang itu juga. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Tika Siolan.